Hai yang paling nggak suka ya sama orang yang bawa masalah mental illness dalam hal lain. Coba ditanya bipolar care Indonesia apa arti bipolar dan Indonesia. Kenapa orang sukses Demi Lovato, Mariah Carey, Selena Gomez, Mel Gibson, Rula Ben pada bipolar. Kenapa mereka sukses? Orang Indonesia anggapnya sinting dan gila ya. Saya memang bipolar, tapi itu buat saya ada anugerah. Lo sendiri yang membawa-bawa bipolar itu sebagai alasan. Dan ingat, bipolar itu tidak menipu. Tidak untuk menipu. Bipolar itu tidak dengan sadar membohongin orang dengan selicik dan selihai ini. Dan lo bilang tadi, siapa lagi bawa? Mariah Carey, Iya, pokoknya orang-orang sukses tuh karena bipolar. Mereka nggak pernah nipu cuy, mereka berprestasi, berkarya. Makanya kayak emang bipolar boleh bisa nipu-nipu orang. Makanya kayak yang maksudnya saya punya teman yang bipolar aja kayak banyak yang berprestasi. Iya, berprestasi tapi nggak pernah nipu orang. Gue sampai mau disekolahin S2 biar ngerti tentang bipolar. Gue bilang, lu biar hutang aja nggak mampu, apalagi sekolahin gue. Telepon pengacara, boleh nggak sih? Pengacara siapa? Pengacara aku. Oh boleh. Yang 379A. Iya. 379A. Oke. Itu coba. Nah, itu apa namanya? Dia merasa itu perdata gitu kan. Iya. Tapi kalau kemudian misalkan beli barang nggak dilunasin, nah kayak begitu, itu dijadikan mata pencarian, maka kena unsur pidananya. 3, 2, 1, close the gorden. Wow, magic. Tisu magic. Oke, di sebelah saya sudah ada lagi sahabatnya MZ. Enggak sahabat tuh kayak temen deket banget, kayak ini baru kayak kenal aja gitu. Tapi ditipu juga sama Mbak MZ. Ditipu. Oke, soal tas. Lo yang beli tas ke dia apa lo jual tas ke dia? Jadi dia yang beli tas ke saya. Lo jual? Gue jual. Tasnya lokasi? Ke dia. Tas lokasi, duit susah masuk? Iya, pokoknya dibikin ribet lah, dibikin pusing gitu. Total berapa harga tasnya? Berapa tas? Total 2 tas, itu beda-beda, ada Konstan sama Birkin. Total Hermes semua ya? Hermes semua. Nyebutnya apa sih? Hermes apa Hermes? Salah ngomong juga ya? Gue nggak tahu. Hermes. Ah, mulut gue susah. Iya itu, terus wih cerewet lo ah. Terus aku jualnya tuh ke dia tuh kan yang C24 400, yang B25 tuh 530, jadi almost 930-an. Jadi in total hampir 1 miliar. Iya. Jadi in total lo dibohongin perkara tas hampir 1 miliar. Iya 1 miliar. Oke. Apa? Pinggirin dulu kali ya. Apa? Sponsor banyak amat. Iya dong. Iya tuh, ada teh, ada satu minuman bisa jadi satu, iya kan? Ini bukan sponsor, Jack. Iya. Ini mancing. Jadi siapa yang mau masuk duluan bisa. Mau susu, mau ini. Tapi gue nih buat minum aja, terserah bebas yang mana. Iya, bebas minum apa aja ya. Iya. Berarti kalau yang dipilih yang ini ya. Siapa tahu ya. Buruan yang masuk nih, podcast gue lagi bermanfaat dan banyak yang nonton. Iya. Isi juga dong kue, ciki semua, ya kan? Iya. Jadi Kobuser cuma satu minumannya. Iya. Oke. Terus intinya adalah mau minum dulu? Nanti aja. Pilih yang mana atau salah? Iya. Belum ada kontrak kan? Oke, nanti aja kita ngobrol dulu. Oke, intinya gini. Perkenalan lo dengan dia tuh gimana cerita sampai lo ditipu? Jadi perkenalan pertama itu tepat tahunnya sih bulannya nggak tahu. Pokoknya kayak sebelum COVID dan aku tuh kenal dari temen. Nah si temen aku tuh temen kayak lo? Iya temen itu pun nggak deket sih. Cuman udah tahu lah karena circle-nya tuh kenal gitu. Jadi kayak oke nih selebritis juga public figure. Kenapa? Temen lo di public figure selebritis? Apa ya? Selebgram kali ya? Selebgram siapa? Kayaknya kenal ya tadi ya, kayak apa Giska ya, aku kenal dari Giska sih. Iya. Jangan-jangan yang itu yang punya mobil putih itu? Yang mobilnya diakuin punya MZ ternyata punya dia? Iya, aku kenal dari dia, Oke, lo kenal dari dia terus? Waktu dulu tuh, itu tapi tas yang Konstan, yang Ostrich dulu, udah gitu. Udah beres yang itu. Oh jadi awalnya gimana? Dia mau beli ceritanya? Mau beli sama, terus tapi belinya tuh ketemuan di salon. Tapi aku nggak ikut, terus kayak asisten aku yang dampingin tas itu. Pokoknya kalau sebelum bayar
tas nggak mau aku tinggal, nggak mau dibawa, dia bilang mau dibawa dulu ke Bandung apalah ini, aku nggak mau. Terus udah pas gitu ternyata dia udah minta anterin ke alamat yang Jakarta, cuman uangnya belum masuk waktu itu, belum masuk juga. Oke. Udah agak aneh juga sih waktu itu, cuman kayak nggak percaya masa sih dia mau nipu. Emang kayaknya dia juga masuk rumah sakit karena terakhir juga bilang ke, alasannya rumah sakit juga? itu waktu pertama pun udah alasannya masuk rumah sakit, tapi kayak udah yakin iya sih kayaknya masuk rumah sakit, yaudah dia kayak tenang aja ntar pasti dibayar. Masa sih dia dengan teman aku yang bilang aku kan nggak kenal sama MZ, aku bilang gitu kan, aku kan nanya kan lewat Mbak Giska, aku bilang gitu kan, lewat Giska, aku bilang gitu. Terus udah kayak gitu, enggak, tenang, dia orangnya istiqomah apa benar kata suami temannya, ya. dia Istiqomah karena sama masjid ya. Terus udah gitu tadi aku udah telepon Lukman, katanya dia tuh pingsan atau apa, pokoknya intinya masuk rumah sakit pasti dibayar kok, katanya, tenang sama dia. Kata si teman lo. Iya, pasti dibayar. Pasti dibayar nih. Aku udah bilang aku mau nelfon, kata dia bentar wait lagi di toilet apalah gitu, udah aja gitu. Terus pas itu kok belum dibayar-bayar akhirnya. Minum dulu nggak sih? Tapi bingung minum mana ya kan? Tenang, pelan-pelan aja. Ya, gue tau lo emosi banget nih. Emosi banget, gemes banget kan. Oke, tapi apa yang membuat lo akhirnya percaya sama dia, lo mau ngasih tasnya tanpa uangnya lo terima? Itu kan bodoh banget. Pertanyaannya juga ke gue sama. Iya, kenapa kan pertanyaan kayak gitu? Karena mungkin kok gue juga bodoh banget ya. Iya kan. Nah, kenapa coba gue pengen kita mencari kesamaan nih. Kenapa gitu? Iya, mungkin kok kita bisa percaya gitu? Iya, salah juga sih, mungkin kita nggak boleh menilai seseorang itu dari orang lain juga gitu, nggak boleh kita ngeliat apa yang dilihat tuh kayak di luarnya aja gitu. Kita nggak tahu juga kan dalam-dalam itu kayak gimana gitu kan. Ternyata lo kasih tasnya nih. Iya, kasih ya. Terus udah gitu pembayarannya agak ribet, agak berapa masalah. lama ribetnya, gimana coba ceritain nih? Ribetnya intinya ya yang aku inget itu kan udah lama kan, sebelum Covid. Jadi kayak intinya nggak dibayar langsung, terus kayak untungnya lo tagih sampai aku chat, terus sampai terus udah gitu aku chat, terus udah gitu dia nggak ada respon sama sekali, tapi dia post foto dia yang memang niat pakai fotografer dong. Kalau gitu berarti dia masa sih dia ke rumah sakit? Rumah sakit tapi dia posting dengan udah kayak OOTD yang outfitnya tuh udah kayak matching banget lah gitu. Padahal kan. dia bilang di rumah sakit. Iya, aku langsung komen di komennya waktu pada saat itu. Terus kok WA nggak dibalas gitu kan? Gimana mau sisanya? Berapa lama tuh setelah kasih tas sampai lo komen itu? Kayaknya berapa hari langsung dia bayar. Akhirnya bayar. Berapa udah. itu? Berapa totalnya? Kalau itu dulu tuh berapa ya? Tas lupa pertama? sih kalau tas pertama, lupa sekitar ya. 100, 200? 200 lebih lah kalau nggak salah. Ya. Dibayar langsung tuh? Enggak, pertama kan dia bayarnya setengahnya dulu kalau nggak salah, baru sisanya lagi gitu. Okay. Biasanya kayak gitu sih. Akhirnya dibayar tuh tasnya pertama. Bayar. Kok bisa kenal lagi? Iya, karena kan udah pasti ya udah dibayar kok. Dia emang dulu sakit, emang nggak bisa bayar gitu, jadi emang trouble gitu, kayak ya percaya dulu gitu. Terus udah gitu akhirnya pas di tahun 2021 akhir itu dia kan 2 tahun kemudian nih. Gitu baru ada komunikasi lagi, dia, kamu ada tas mau dijual nggak, katanya gitu. Kalau ada yang bosan nggak, kalau ada yang bosan kabarin aku ya nanti kalau ada yang mau bosan aku kabarin, aku bilang gitu kan. Karena udah gitu aku kabarin lah foto-foto nih yang aku udah bosen, aku kirimin gambar-gambarnya. Banyak tasnya nih. Nih aku udah bosen, mau let go semua, aku bilang gitu. Ini udah mau dijual, aku bilang gitu. Berapa ini yang ntar bisa di Jakarta COD apa segala macam. Nah, aku baru inget juga sih yang pertama itu yang tricolor ada 3 warna. Iya, enggak, K25 tricolor. Kayak kucing ya, 3 warna ya. Okay. Iya, tricolor dia. Nah, aku suruh dia ajakin, "Ida, kamu kesini aja yang ke klinik aku," katanya gitu. Cuman akunya nggak mau. Klinik yang di Jakarta? Iya, di Lebak Bulus ya. Oke. Aku suruh yang kerja, yang kerja buat cepet kok pembayarannya, cepet katanya gitu ya. Duh, kalau mau scroll ke atas kayak capek banget. Intinya lo ingetnya apa? Lo udah kasih tas itu? Udah kasih tasnya, terus dianya tuh lama aja begitu, terus sampai yang kerja aku tuh nungguin lama, "Bu, ini masih lama." Aduh, gimana dong? Kalau misalnya lama ambil lagi aja barangnya. Aku sampai chatan gitu sama yang kerja, terus kayak dia, "Yang sabar ya, wait," gitu. Sampai yang kerja aku tuh dibawa ke hotel apa gitu, nggak tahu. Yang bawa tasnya nih, orang lo yang bawa tas. Iya gitu kan, wait ya, soalnya aku nggak ngerti ya, aku takut ketipu katanya tasnya. Ya udah cek dulu aja, nggak apa-apa, aku bilang gitu, tasnya. Dia ngeraguin tas lo palsu. Iya, tas gue dikiranya palsu gitu, dan aku juga ya takutnya dia juga ketipu ya, mungkin aku kan berpikir aku juga sama. Yaudah, lu kalau nggak percaya udah nggak apa-apa, cek aja. Dia mau Baba Baby apa segala macam, yaudah kalau mau cek Baba Baby kan itu ada nomor itunya kan. Oke, Baba Baby itu adalah tempat buat ngecek tas itu asli atau palsu. Iya, Baba Baby bukan gitu. Baba Baby bukan. Oke, terus udah gitu, tapi tasnya mau aku bawa, terus dia bilang udah kayak gitu, dia
tuh kan bawa ke lobi hotel, terus dia ngecek sama katanya kakak-kakak aneh siapa ya, aku nggak kenal gitu kan. Kakak-kakaan. Oke. Dia itu kakak aku dia bilang gitu kan. Dia selalu pokoknya dia tuh dalam setiap transaksi itu selalu nggak mau selalu melibatkan orang lain. Iya, iya. Jadi bisa jadi nanti kalau misalnya kata bermasalah, dia bisa nyalain orang gitu kali Iya, ya. kayaknya Iya. kayak gitu. Terus Akhirnya tas itu dikasih nih. Apa yang buat lo ngasih ke dia? enggak, terus udah gitu, aku nggak mau ngasih tasnya. Terus dia yang ini agak aneh di kuncinya katanya kok mulus banget. Aduh, gue bilang, itu emang kakak lu nggak ngerti? Emang baru pertama kali megang Hermes? Ya, harusnya kalau misalnya orang ngerti kan, maksudnya megang udah tahu kan Iya, dari iya, stem iya. dari Ini apa udah asli pasti. apa enggak ya? Iya kan, udah Stemnya, maksudnya iya. udah kayak udah seller. Maksudnya Iya. kalau seller baru sih ya udah nggak apa-apa, ini namanya udah paling ngerti lah apa segala macam. Masa ngecek kayak begituan aja nggak bisa ngecek, Dicari-cari alasan nih. mesti ngecek ke Babe Bibi dulu, dan itu kayak harus ngebuang waktu kayak 2 hari 3 hari gitu kan dia. Oke. Nah akhirnya pas udah gitu, pas ternyata kayaknya dia baru nungguin orang yang bayar dulu, terus dia jadi ke aku pun kayak bayarnya nggak langsung juga, tapi kalau yang itu tuh langsung kayak cepat, jadi makanya aku percaya gitu. Oke, yang kedua ini tas kedua cepat nih. Yang kedua yang tricolor itu cepat Berapa bayarnya. Duh, lupa lagi berapa lama, pokoknya cepet, jadi aku yakin kayak jadi kayak percaya dibayarnya emang dibayar gitu. Dibayar. Nah, ketiga lagi ada. Nah, ketiga. Nah, ini ketiga nih yang kasus nih. Yang kalau yang pertanyaan tricolor nggak kasus karena dia emang cepat bayar. gitu bayar gitu, Oke. jadi kayak percaya ya kayak gitu. Yang ketiga tas harga berapa nih? Yang kedua ini Yang berarti. ketiga nih, yang ketiga. Yang kasus ketiga. nih, yang kasus. Yang kasus ini yang ADC 24 aku jual ke dia tuh 400, dan yang Lebih kayak mahal dari yang pertama kedua nih. yang B25 itu aku jual 530. Jadi ini modusnya meyakinkan dulu di awal-awal supaya lo percaya, ya kan? Iya. Akhirnya lo percaya, lo ini beres. Nah, ketipunya di yang transaksi ketiga ini. Iya, transaksi yang ketiga dan keempat. Oke, gimana cerita ketipunya? Lo kasih tas ke dia? Nah, yang si C24 itu aku minta sama dia kalau misalkan yang C24, karena aku udah tahu kan dia tuh bayarnya tuh, maksudnya kayak aku udah bilang sama dia kalau misalkan nggak bisa langsung nggak apa-apa gitu, Iya. dibayar termin. Aku bilang kasih maksimal seminggu atau 2 minggu gitu, nggak langsung harus bayar gitu. Iya. Ya udah yang katanya tuh ini nggak sampai seminggu kok, udah pasti beres katanya gitu kan. Aman, ya udah cek dulu aja tasnya, kalau emang bener aman, emang asli gitu kan, kamu bayar aja dulu 200, nanti sisanya 200 lagi ya maksimal minggu depan, aku bilang gitu. Terus udah gitu 2 mingguan gitu deh. Terus udah kayak gitu udah dia masuk tuh transfer yang 200 jutanya masuk nih, ceng. masuk udah langsung, ya udah ke supir tinggal aja gitu kan. Udah gitu udah aja, tapi supir catat si alamat yang nyimpan tasnya itu. Oke, jadi dia ngejualin tas lo ke orang lain nih? Iya. Ke rumah orang? Iya, tadinya aku nggak tahu kalau ternyata ternyata dia buat jualin lagi ke Jadi orang. Awalnya aku nggak tahu. Artis apa makelar sih? Iya, calo ya. Kayaknya Oke. jatuhnya nggak calo ya. Iya, terus gitu. udah dikasih ke rumah itu. Nah, tas keempat Nah, tas keempat itu dia kasih harga yang 500 ini ya? 530. Dia ngasih ke ini apa namanya tuh? Disuruh anterin supir aku malam-malam ke ini ke daerah Pik. Daerah Pik itu transaksinya tuh malam-malam. Rumah nih ya? Rumah. Transaksinya tuh malam-malam. Terus aku bilang dia bilangnya limit ATM limit? nggak bisa kirim, tapi dia janji sebelum matahari Matahari Ramayana nih? matahari terbit udah pasti masuk full semuanya. Tapi sampai sekarang banyak banget drama-dramanya, ada kakinya masuk lagi dulu UGD, harus operasi. Masuk rumah sakit lagi? Dia kayak tiap minggu hampir rumah sakit mulu. Wah, Terus dia di endorse apa gimana kayak ya? iya, makanya kayak aduh. Iya. Gitu Masuk rumah sakit kan. mulu ya alasannya ya? Terus aku bilang kalau misalnya yang B25 ini, tadi sempat mau ngasih tas ini, tas Hermes tapi kayak kerajinan Indonesia katanya gini. Aku mau ngasih, nggak usah, yang aku mah bayar aja, kamu yang kamu Iya. gitulah. Terus udah gitu. Berapa lama nih nggak dibayar intinya nih? Kenapa? Tas yang ketiga dan keempat yang ini? ketiga itu total sih kalau misalnya dari pertama itu dari Januari sih kan udah ada transaksi, sampai Februari dia emang nggak ada pembayaran gitu. Maksudnya Oke. ada pembayaran cuman belum dilunasi semua gitu. Alasan dia apa tuh jadi? Alasannya banyak nih, capek kalau melihatnya banyak banget alasannya tuh. Oke, gue pengen tahu. Ini kita pengen menyamakan alasan dia ke gue dengan alasan-alasan ke korban-korban iya. lain. Coba alasannya apa aja yang lo tahu, yang lo ingat? Iya, alasannya tuh karena si orangnya tuh belum bayar. Orang yang Oh, karena ini masalahnya dia ceritanya ngejualin ke orang ya? iya dia Oke. kan berarti jalan ke orang lagi gitu. Jalan pihak Iya ketiga. gitu kan, ke BCA ini CBCA
terus udah gitu dia transfer 200 berapa ya? 250 sejam lagi, jam dulu transfer sebentar katanya. Oh dia bilang, gitu. oh, gue mau transfer sejam lagi nih. Masuk nggak? Katanya tuh gitu kan, tanggung kasihan. Kata aku bilang yang tunggu nanggung kasihan supir gitu kan. Terus aku bilang pas telepon, aku kan agak parno ya. Terus aku langsung telepon ke Halo BCA, ternyata oh ya udah masuk yang 250-nya. Terus tungguin aja nggak apa-apa, yang kerja aku di situ gitu kan. Nanggung katanya sebentar lagi juga. Maksudnya kan aku mikir kalaupun emang ini kan jam 23.16, kalau limit kan bisa lewat Jam bentar 2, lagi jam dong. 00 udah bisa, oke. Iya kan, maksudnya kayak nanggung nggak sih? Ya udah Iya. yang kerja aku nggak apa-apa, kok tunggu di situ gitu kan. Jangan kata tuh Kak, dia udah kengantukan, tapi ada transaksi. Jadi yang jangan lu tidur, ini ada transaksi. Maksudnya kalau emang kalau nggak mau, maksudnya aku mau ambil lagi tasnya gitu kan. Terus, Iya. jadi gimana? Aku bilang gitu. Terus ya udah buat surat ada rumahnya juga ya udah balik aja apa sih Jadi lo intinya nggak dibayar-bayar, lo minta balikin ke dia ya? 10 juta lagi ya. apa ya? Dia minta tolong temennya lagi coba transfer 70, pokoknya sisanya termasuk dia lo bangun tidur udah masuk semua, pokoknya matahari terbit. Nah, Aduh, matahari terbit udah udah ada dia mungkin apa dia keliling jaga, ada yang jaga lilin aja ya. Tunggu nih, ini gue mau nanya nih sama lo ya, intinya lo terlalu terima transfer dari nama dia apa nama orang? ada nama orang, ada nama dia juga sih. Oke. Tapi aku selalu cek Oke. gitu. Pernah nggak dia transfer ke lo, bilang udah transfer, kasih bukti transfer, ternyata nggak masuk? Oh, pernah. Oke, Dan aku ada di sini, ada buktinya Kayak semua. apa coba, gue pengen tahu ya. Kan di Jangan sama dengan bukti transfer palsu ke gue dan ke Denis. Editan, dia ngedit guys. wah, mana ya? Ke antar bank apa bank yang sama? Ke bank yang sama. Pas aku cek ternyata aku ini lagi cek lagi, aku revisi lagi kalau misalnya uang yang masuk tuh cuman segini aku bilang gitu. Tapi di mana ya banyak. Intinya lo dikasih bukti transfer nih sama dia. Dikasih bukti transfer tapi itu ternyata nggak masuk uangnya. Oke, bukti transfernya itu apa, dari M-Banking apa dari M-Banking yang apa? capture gitu. M-Banking nih. Iya. Tapi ternyata nggak masuk. Nggak masuk. Dikira aku mungkin nggak ngecek, tapi ternyata aku ngecek Oke, gitu. berarti modusnya sama nih. Dia kadang-kadang suka membuat orang tenang dengan memberikan bukti transfer seolah-olah nih gue udah transfer. Dengan harapan kita nggak ngecek, kita iya doang. Iya kan? Ya, secara kan gue PDG ya kan? Masa gue kagak ngecek pedagang cuy? Iya. Iya, Oke, terus jadi udah gitu, apa lagi? Apa modus dia apa lagi? Mengelaknya apa aja? ya modusnya tuh kayak alasannya tuh ya kayak hampir sama sih, kayak masuk rumah Iya. sakit, terus kayak bawa nama orang seolah-olah orangnya tuh belum bayar padahal Nyalain orang lain nih ya. iya gitu. Ini kayak fotonya banyak banget dia lagi di rumah sakit. Mana aja coba? Ini foto kaki di IGD ya kan? Oh, foto kaki di IGD. Iya, Oh, terus kayak kenapa kakinya yang difoto iya, ya? gitu kan. Terus kayak Iya. nah ini kayaknya 100 Nah, nih. juta nih. Oke, ini Mungkin bukti aku- transfer palsu nih. Tapi atas namanya emang ini sih apa sih? Dia kayak nggak, takutnya aku nggak ngecek kali, jadi kayak langsung di ini. Terus aku langsung bilang nggak masuk tuh di rumah sakit lagi. Oh, dia langganan rumah sakit banyak ya? Iya. Di mana-mana ya? Nah, dia pernah bawa-bawa juga nggak orang finance-nya atau manajernya? Oh iya, ini ada duitnya dia ditransfer ke rekening manajer aku lagi. Liur, kela kata Mas. Tadi juga ngomong, kenapa dia sempat bilang Kela? Dia bilang dia manggil nama siapa? Kela. Tadi Kela tuh Kela gitu ya. Tadi dulu Kela. Oke, tunggu gitu kan. Di Aku gua coba juga ada kata Kela nih. kela gitu kan. Terus aku coba minta orang. MJ Kela. Iya. Aku coba minta orang BCA prioritas gitu Oke. kan. Oke. Iya. Ayang, uangnya udah aman di aku. Besok bang ada yang buka nggak ya? Besok kan Minggu, nggak ada yang buka. Ya, dia kayak Minggu ada yang buka nggak sih bang? Walaupun prioritas. weekend banking ada Sabtu biasanya. Kan ada weekend banking tuh. Tergantung juga sih ya Tapi kan. dia pinter sih, dia kadang-kadang ya membuat sesuatu hal yang dia nanya pura-pura bodoh, padahal dia udah tahu jawabannya gitu. Iya gitu. Alhamdulillah udah di kamu. Aku bilang ditunggu kabar baiknya transfer ke aku ya yang. Tolong makasih biar sama-sama enak. Udah nggak enak padahal nih. Udah lebih dari berapa minggu kan. Oke. Yang 100 lagi aku beresin, bentar 50 lagi siap yang. Sisa 100 lagi, tinggal 200 lagi. Lir aing ke bank tutup Senin nggak apa-apa. Udah aman uangnya di aku. Aku transfer today 50 lagi limit jadi beres. Baru masuk 65 yang ke Mandiri 15 ke BCA 50 bener nggak? Aku cek mutasi yang 65 bener, yang 100 sisa 35 jadi 235 bener. Masuk nggak tapi 65 tuh? Oh yang ini masuk yang Masuk. 65, yang tadi yang 100 itu dia bilangnya udah berarti masuk dia dapat 100. uang dari mana tuh ya lagi ya?
Ini 50 katanya tuh gitu. Iya benar 235 lagi ya kata. Oke. Ini bulan apa nih? Ini bulan Januari. Oh, udah Januari ini udah mulai nih, udah mulai susah Gak nih. apa-apa mam, makasih jangan kapok ya drama queen kata. Gitu emotnya gitu. Ditunggu iya. Terus udah gitu dia langsung nawarin cincin berlian yang batunya bagus. Ini kenapa jadi nawarin cincin berlian? Ayang Lo pesen dikasih dong. cincin berlian apa suruh beli? Enggak, yang pertama waktu aku ulang tahun aku dikasih cincin berlian sama dia, tapi Udah lo dia cek belum? enggak dicek Asli apa sih. Kan terakhir kemarin Fuji dikasih cincin palsu kata Marisa Ica. Dari toko apa gitu, toko apa gitu ya. Aduh, modusnya sama guys. Terus dia Ayang pesan dong ke Citra lucu-lucu. Citra enggak kenal sampai Citra. Dia nawarin cincin apa kayak batu-batu gitu. Iya. Terus udah gitu. Lo nggak tawarin dia batu nisan atau batu bata gitu nggak? Ya udahlah transfer lah udah gitu kayak 15 kayak 15 10 kayak aduh capek gitu kan. Bentar yang saldonya udah dipindahin dari BNI kok. Wait, aku nggak akan ngilang lagi diurus accounting aku katanya. Accountingnya. Iya, lagi Oke. diurus accounting aku. Terus intinya duit habis itu masuk lagi nggak? Udah ini terakhir kan 15 tuh dia masuk 15 juta. Masuk rumah sakit lagi. Masuk, kasihan banget ya. Sering banget masuk rumah sakit loh. Iya silom si Manggi. Dia sakit apa yang sekarang apa? Dengkul, lutut, jempol, cantengan apa atau apa? yang ada aku kamu sakit ya mau dikirim apa dirawat di mana aku Ini sakit apa dibilang katanya ini? siap yang matahari belum terbenam teletubbies katanya gitu kan. Oh, teletabis. Teletubbies Iya. katanya gitu. Habis. Dia nggak bilang sakit apa nih? Nggak bilang Kenapa sakit apa ini? sakitnya itu nggak beresin. Ayang maaf malam tepar katanya gitu. Dia kirimin orang-orang finance-nya dia capture. Nui bukan namanya, Nui bukan. Arni. Oh, kalau ke gua Nui. Yang gimana Ayang gimana uangnya duitnya kan di move ke Rek PT bentar ya katanya gitu. Ya, intinya sampai sekarang Pokoknya- belum kelar-kelar nih. Iya belum kelar sampai sekarang. Pokoknya kayak tapi ujung-ujungnya jadinya sama dia tuh masalah gitu sih sekarang. Intinya kayak Lo pernah nggak akhirnya lo marah sama dia? marah, pernah sampai Marah lo sampai- gimana? Marah ya maksudnya kayak marahnya tuh kayak ya nggak bener lah nggak beres. Kenapa sih nggak bisa dipegang omongannya nggak komit apa segala macem. Pas lo gitu. marah apa yang dilakukan? Coba tanya gue. Iya dia balik marah, dia balik kayak nggak terima gitu sih. Apa? Coba gue pengen lihat kata-katanya. Sama nggak dengan kata-kata korban-korban lain? Iya jadi bukan aku sampai kayak jangan PHP lain lagi dong kayak gitu, bukan PHP namanya juga titip jual kok jadi namanya juga titip jual. Oh, dia membelokkan aja di titip jual Iya kan? padahal nggak ada dari pertama nggak ada ngomong titip jual. Sama, dia juga sempat bilang gini, kan gue minjem duit lo kak, dibilang gitu kan. Gue langsung pinter, wah. Dia pinter, kalau dia bilang gue minjem, gue iyain. Artinya ini jadi perdata. Gue bilang, sejak kapan lo minjem? Iya Lo adalah jual beli mobil fiktif. Dan mobilnya nggak ada. Dan itu juga yang kemarin terakhir gue denger dari Dennis, katanya pengacaranya ngomong bahwa masalah gue dengan dia, masalah pinjam-meminjam. Sorry, enggak. ini masalah jual beli barang fiktif. Yang barangnya bukan punya lo ternyata. Intinya gitu. Jadi jangan mau Iya. dibelok-belokkan nih. Gue nggak tahu nih pengacaranya nggak ngerti apa dibohongin juga nih sama si Iya. Mbak M ini. Iya benar. Oh lo juga seperti bilang gitu masalah titip jual. Iya, terus aku bilang titip jual kalau yang C24 bukan jual putus kayak B25 OZ kamu. Kalau meleset dari perhitungan kan wajar. Lagian sisa 165 juta, please katanya tuh gitu. Berkali-kali aku bilang katanya gitu. Aku komit katanya tuh gitu. Intinya dia pernah nggak marah balik ke lo? Pernah terakhir itu karena tersinggung aku bikin status yang emang maksudnya nggak ngetek dia dan emang nggak ada yang gimana. Cuman dia udah kayak langsung ngechat. Aku langsung kayak skip langsung dia marah baliknya tuh gara-gara aku update yang gue tuh orangnya nggak pernah mau dengerin tentang orang lain tuh gimana, pokoknya yang gue nilai seseorang dengan penilaian gue pribadi bukan apa kata orang. Tapi kadang emang harus dengar juga sih apa kata orang kalau kita mau berurusan sesuatu, apalagi urusan uang. Paling males gue ini Itu kata benar lo nih? kata-kata aku yang bikin Iya, aku status gitu sama orang yang nggak komit, banyak drama. Terus ada tulisan bipolar, semua omongan yang diomongin tuh nggak bisa dipegang benar, sekapok-kapoknya. Pantes rame tuh berita tentang dia di mana-mana karena waktu itu udah rame juga kan sebenarnya beritanya. Lo sebelumnya belum pernah dengar berita tentang dia sebelumnya? Belum pernah Nggak maksudnya, pernah? belum pernah Oke. dengar. Nah, sedangkan sekarang dengan ini viral berarti orang udah pada dengar nih. Udah dengar lah, Supaya masa nggak ada biar korban-korban nggak ada lain. korban, dan pinginnya tuh kayak sampai aku bisa kesini tuh pinginnya tuh biar nggak terjadi ke orang-orang lain. Dan korban gitu yang kan. lain juga Korban- melek nih, ternyata iya. dia punya taktik yang sama buat orang bungkem atau nggak ngomong. Iya Lo pernah benar. diancam nggak sama dia?
Iya, dengan kata-kata dia bawa brimob apalah apa, dia langsung capture dan ngebuletin bipolarnya. Kalau Kak Caca baca ini pasti ngamuk. Hai yang paling nggak suka ya sama orang yang bawa masalah mental illness dalam hal lain. Coba ditanya bipolar ke Indonesia apa arti Bipolar bipolar care dan Indonesia. kenapa orang sukses Demi Lovato, Mariah Carey, Selena Gomez, Mel Gibson, Rula Ben pada bipolar. Kenapa mereka sukses orang Indonesia anggapnya sinting dan gila ya? Saya memang bipolar, tapi itu buat saya ada anugerah. Oke, bener gini nih. Sekarang gini, ini perlu diluruskan ya. Anugerah. Kita nggak pernah mendefinisikan orang bipolar, Iya, betul nggak nggak? pernah, bener nggak Tapi pernah. ya, lo sendiri yang membawa-bawa bipolar itu sebagai alasan. Dan ingat, bipolar itu tidak menipu. Tidak untuk menipu. Bipolar itu tidak dengan sadar membohongin orang dengan selicik dan selihai ini. Dan lo bilang tadi, siapa lagi bawa? Mariah Carey, Iya, Selena Gomez. pokoknya orang-orang sukses tuh karena bipolar. Mereka nggak pernah nipu cuy, mereka berprestasi, pernah, berkarya. Marsyanda juga berprestasi, lu jangan bawa-bawa, mungkin Caca tadi Marsyanda kali ya? Marsyanda juga berprestasi, malah sekarang dia memberikan edukasi-edukasi. Ya, dan dia bawa-bawa nama Kak Caca. Iya, bawa nama Nah, Kak Caca. artinya justru sekarang lu yang mesti dipermasalahkan dalam hal ini. Bener nggak? Iya, benar. Jangan mengatasnamakan bipolar dengan apapun tindakan lu. Bener nggak? Orang bipolar oke, baik-baik aja, positif ya kan? Tapi dia sendiri sebetulnya ya yang menggiring ke arah situ gitu kan? Iya, kalau iya benar. Sama makanya kayak Iya. emang bipolar boleh bisa nipu-nipu orang. Makanya kayak Iya. yang maksudnya saya punya teman yang bipolar aja kayak emang Banyak yang berprestasi iya ya, berprestasi tapi tapi tidak nggak menipu pernah orang. nipu orang gitu kan. Iya. Ini dia sampai ngasih artikel orang-orang sukses meski bipolar katanya gitu. Tapi kan bipolar tuh nggak nipu kan orang-orang. Iya benar, itu orang sukses fakta. Fakta, Iya. bukan dengan Iya. menipu gitu, Iya, dengan iya, bukan iya, cara iya. dia menghibur Terus orang. habis itu bukan lu apa. diancam apa? Gara-gara bikin status yang ada kata bipolar. Itu katanya apa UITE Tapi apa. lu tidak mendiskreditkan bipolar. Tidak sama sekali, nggak ada nama dia. Ini siapa aku nggak ada nama. Iya, Tapi iya, kata iya. dia itu kan related banget lah buat aku katanya. Oh, related banget? Iya, katanya Oh related sama banget. juga dia bilang gitu. Sama Ini Kak, banget, awas Kak. lo, gua akan lapor ITE. Lo ada pasal Karena sama banget pengancaman. kayak gitu, ada Dan gue bilang, gue pengancaman. nggak pernah nyebut nama lo, tapi related, bahasanya sama. Iya sama kayak gitu. Oke, Dan masa sama, posting ini iya. kalau lo spesifik gue bakal masukin kata-katanya ke asosial bipolar Indonesia biar paham gitu, biar belajar. Gue sampai mau disekolahin S2 biar psikolog, terus pilih sekolahnya mau di mana. Oh, lo mau dikuliahin sama dia katanya? Iya, mau sekolah psikolog biar ngerti tentang bipolar. Gue bilang, lu biar hutang aja nggak mampu, apalagi sekolahin orang. sekolahin gua gitu kan. Lu aja Soal omnibu banget kanan sih. kiri mau sekolahin orang, lu Mau mendingan lo pilih- yang sekolah cuy. Iya, mau pilih Unisba apa UI, katanya pilih aja, katanya tuh gitu. Unisba mau UI jauh banget di Bandung sama di Jakarta ya. Iya gratis, gue biayain lo kuliah biar paham. Lu bilang gak related sama yang dibahas, terus ngapain bahas bipolar? Nah lu Katanya gitu. nggak minta dikuliahin sama dia? Lumayan loh. Ya bayar hutang aja, nggak bisa apalagi ntar yang ada putus di tengah jalan. Putus sekolah Iya, dia. ya kan? Nah intinya dia pernah lancam lo ngelaporin ke Polda segala macam nggak? Iya, bahkan dia maksudnya ya yang menilai orang, maksudnya kayak dia yang salah, tapi dia nggak yang mau ngirim. Aku mau ngirim surat somasi, mau kirim kemana surat cintanya katanya gitu. Terus dikirim nggak? Dia kirim, aku Oke. kirim balik juga gitu. Oke, dia kirim surat somasi. Somasi dengan Apa kata-kata yang nanti aku Pakai pengacara siapa waktu itu ya? katanya nih aku dia bangga banget pokoknya dia pakai pengacara yang masalah sama siapa ya, ini terakhir dia kan gini kan, dia lagi di mana mau lawyer aku mau antar surat somasi dari bipolar ke Indonesia sama dari aku mau dikirim kemana, apa ajudan yang bawa katanya tuh. Ada nggak suratnya? Dia dikirim pokoknya nih ininya lawyernya Bener nggak nih? nih. Dikirim ke lo? Iya dia Oke. Oke. ada. Memberi kuasa pada advokat Hamra segala macam. Oke, terus setelah disomasi ini apa hasilnya? Soal disomasi aku somasi balik tapi dia udah 2 kali tanggapan apa nggak ada lagi, akhirnya sekarang udah Sekarang apa yang tindakan hukum apa yang lo lakukan? aku udah lapor ke Polda sih. Ke Polda? Udah masuk Oke, ke laporan lo atas penyelidikan. pasal apa aja nih? Pasal 378? iya Penipuan? ya, penipuan. 263 yang lo lapor apa 262 apa 263 yang pemalsuan? Lupa pokoknya ya. Pemalsuan bukti transfer tadi? Iya, pemalsuan bukti transfer juga ada. Oke, apa lagi? Pasal apa lagi? Kita teleponnya pengacaranya kali ya. Oke. Telepon pengacara boleh nggak sih? Pengacara siapa? Pengacara aku. Oh, boleh. Biar boleh. kita lebih. Iya. Soalnya aku udah hampir semua diserahin sama pengacara Oke, gitu. atas Jadi nama siapa? Putri siapa?
Putri Permata. Putri Permata udah masuk laporan ke Polda ya? Udah masuk ke Oke, Polda. pihak dari Sekarang- Polda tolong diawasi. Lapornya adalah masyarakat karena polisi sahabat masyarakat. Udah ada namanya Putri Iya. melaporkan ini, tolong ditindaklanjuti. Ya, mari Karena kita biar kawal nggak kasus ini. ada Nggak ada korban-korban korban lain. lain-lain lagi, Dan ini udah viral kasihan. loh, ya kan? Kita percaya kok, nanti mau yang lapor ke Polda, ke Polres, ya kan? Ini kayaknya kasus ini udah viral, udah harusnya sih melek semua ya. Iya, harusnya udah penlek sih. Putri Ya. siapa tadi? Putri Permata. Permata, hatiku kan. Halo Mas Adwin. Ini aku lagi sama Mas Uya Kuya, lagi Ngobrol. podcast yang ngobrol sih. Kita lebih banyak ngobrol-ngobrol ya. Ya. Speaker. Kita speaker ya. Mas, boleh tanya nggak Mas? Ya, Pelaporannya atas pasal apa aja nih yang ini, yang sudah masuk? nah, kalau yang Mbak Putri ini 378? lebih ke penggelap, ya lebih ke penggelapan dia. Oke. Karena dia itu kan sudah terima uang pelunasan, tapi dia tidak bayarkan ke penjual. Ke penjual. Jadi udah terima uang dari orang lain lunas, tapi dia tidak lunasin ke. Oke, penggelapan betul ya. Putrinya Iya. dapat tuh itu. Yang ya. Kalau Mas Uya ini bagus juga kalau kemudian maju di dijadikan mata pencaharian gitu. Ini Pasal berapa nih, Pak? itu lebih ke 379A kalau nggak salah ya. Oh, jadi tindakan apa yang dilakukannya adalah jadi mata pencarian dia ya? Iya 379A. Iya, iya. 379A. Oke. Itu coba. Nah, itu apa namanya? Dia merasa itu perdata gitu kan. Iya. Tapi kalau kemudian misalkan beli barang nggak dilunasin, nah kayak begitu, itu dijadikan mata pencarian, maka kena unsur pidananya. Oke, karena Coba nanti menurut dilihat. kayaknya dia emang udah penipu yang udah tahu hukum ya Mas ya. Dia seolah-olah mengalihkan buat itu jadi seolah-olah jadi perdata gitu kan. Betul. Nah. Nah, itu dijerat oleh apa tadi? Pasal 479A tadi. Iya, iya. Gitu. Oke. Itu bisa masuk. Syaratnya apa? Syaratnya ada beberapa perkara yang diadukan. beberapa perkara. Oh, jadi kalau beberapa orang bisa ngelapor bareng-bareng ini juga masuk ya? Lebih dari 2 aja, lebih dari Oh, 2. pasti Waduh, masuk, ini udah lebih Mas. dari 2, banyak banget kan Iya, korbannya ya. Nah, ini mungkin yang lihat ini bisa jadi bisa Ada ya. kerugian uang belum? Oh, udah dong. Udah. Udah. 100 juta kan saya transfer ke dia. Oh, iya. Mobilnya mobil bukan punya dia, ternyata mobil fiktif, mobil orang lain, dan itu ternyata mobil temannya saya. Dia mau ngasih kesaksian gitu. Udah masukin aja. Oh, iya dong, pasti Ini dong. masuk gemes. Tenang aja. Tahu semua. Iya. Perkara ini. Iya. Gitu. Dan udah ada belasan orang lagi yang ngelapor nih, Mas. Sampai belasan. Belasan. Nah, ini orang ya. Iya. Ini kayaknya. Oke, dan kalau ini kan dia juga kita sama-sama pernah mendapatkan Iya. bukti transfer palsu nih. Bisa kena pasal 263 nggak? Pemalsuan. Oh, bisa dong. Iya. Kalau bukti palsu bisa juga. Iya. Itu bisa juga tuh. Nah, Mas. Apalagi Iya. kemudian transaksinya ini melalui WA, melalui apa namanya? Transaksi. itu jirat ITE aja. ITE ya. Oh, banyak nih ya. Banyak banget. Andai kata nih, Mas, yang ngelaporin dia misalnya ada 20-30 orang. Gitu kan? Misalnya dia akhirnya masuk sama si A gitu kan. Nah, laporan BCDE-nya yang lain gimana, Mas? Bisa kena pasal berlapis apa nunggu dia keluar kita masukin lagi? Bisa juga begitu. Iya. Gitu. Bisa juga begitu. Tapi Hmm. biasanya itu nanti dicari yang paling terberat. Iya. Kalau gitu, kalau melibatkan banyak orang dengan waktu dan modus yang sama, biasanya carinya nanti yang terberat. Yang terberat ya. Oke, nanti kita lihat Mas ya. Dia masuk. Mas Uya rencana mau bikin LP? Iya, lagi proses dalam waktu dekat banget nih, Mas. Oh. Iya. Nah, itu masukin aja menurut saya Mata pencarian tadi ya. pasal tadi 379 A. dimasukin aja. Oke. Gitu, dimasukin aja sehingga itu nanti referensinya yang Mbak Putri sama yang lain gitu kan, yang udah ada laporan. Oh, kan Nanti 2 orang atau lebih udah bisa Iya. mengalami masalah-masalah yang sama udah bisa kena ya. masih kena dia. Kena. Oke. dijadikan masa Oke. pencarian.
Siap Mas, ini jadi masukan juga dan pembelajaran buat penonton ini juga, semua yang lihat dan korban-korban yang lain jadi melek dan jangan takut untuk ngelapor ya Mas ya. Jangan takut laporin orang kayak begini. Ini orang kayak begini dia merasa ini udah ngerti hukum gitu ya, Iya. seolah-olah ini hal perdata, susah ditagih, susah nggak bisa apa namanya dijerat pidana. Oh ini banyak potensi yang dia bisa ditersangkakan dan masuk jerat pidananya. Dari laporan LP Mas sudah naik sidik belum Mas? Ini lagi proses penyelidikan. Oke, iya siap. Semua sudah di BAP. Iya. Nanti yang bersangkutan terlapor akan dipanggil. Kalau dia nggak datang? Ya, kalau dia nggak datang kan nanti apa namanya ada panggilan 1, panggilan 2, 3 ya. Kalau sudah penyidikan ya, gitu. Kalau nggak datang bisa jemput paksa ya? Jemput paksa. Mungkin nggak dia kalau misalnya andai kata nih dia menjadikan alasan bahwa gue sakit bipolar nih, nggak bisa diperiksa, bisa nggak? Ya nanti tentu ada ahli kan, Iya. akan dicek ke lapang. Dan apa namanya kondisi kejiwaan itu dijadikan modus juga nggak boleh juga kan ada tingkatan orang sakit jiwa direhab masukin rumah sakit jiwa gitu tingkatannya seperti apa. Kalau kemudian bipolar ini apa masuk kategori sakit jiwa atau apa kan nanti itu Oke. adalah Siap. Ya mari kita kawal kasus ini bersama-sama Mas. Iya. Ya. harus kawal. Ya. Dan keterangan bipolar pun tidak hanya cukup dari rumah sakit dia doang kan, tapi ada saksi, ada ahli dari kepolisian pasti kan? Ada ahli dan polisi juga akan Ya, memeriksa betul. secara langsung. Betul. Polisi kita kan pasti hebat Mas ya. Iya. Oh iya dong. Siap. Dan menurut saya hal-hal begini jangan sampai jadi modus baru. Betul. Ini penting Mas, penting. Penting. Ya. Jadinya nanti orang menjadikan ini modus baru karena susah dijerat. Ini harus jadi pembelajaran dan saya yakin penyidik akan Profesional. dan karena sudah banyak laporan. Udah viral lagi Mas. Iya. Udah viral. Ini orang pasti dijerat lah. Begitu. Siap Mas. Mari kita kawal kasus ini Mas. Siap. Oke. Mas Oh, ya. Aldwin, thank you Mas ya. Iya. Oke, sama-sama. Mari Mas, Thank you malam. ya. Malam Mas Adwin. Malam. Tuh, nih, podcast Rumah Uya ini juga bermanfaat. Jadi ada pengetahuan. Iya, ada pengetahuan. Jadi orang nggak usah bermanfaat takut juga. untuk ngelapor. Dan lo sekarang ibaratnya yang lo inginkan kan, uang lo balik apa dia masuk? Masuklah. Udah Maksudnya nggak peduli uangnya nih. bukan nggak butuh uang, cuma maksudnya sekarang lebih kayak pingin dia tuh pingin Efek kayak jerak. efek jerak Supaya nggak ada jatuhnya, korban lain. supaya tidak mengulangi lagi Iya. perbuatan dia dan nggak ada korban lagi yang dia buat gitu. Betul, setuju. Karena udah jatuhnya udah sakit hati juga sih dengan ucapan dia pun yang terakhirnya kayak udah Betul. kemana-mana mau sekolahin aku lah, ke sekolah kadang-kadang nggak Iya, ngerti iya. bipolar apalah kayak gitu-gitu sih. Iya. Oke. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya andai kata udah masuk penjara, udah keluar, kayaknya kamu yang perlu sekolah deh. Apa kita Iya. patungan sekolahin dia? Apa kita aja patungan kali ya? Iya. Oke. Ya udah. Kalau begitu terima kasih Iya, Mbak Putri. sama-sama. Mudah-mudahan ini Mudah-mudahan bermanfaat buat bermanfaat. semuanya Ya, ya berguna, kan? harus berguna dong ini. biar nggak ada Ya. korban-korban lagi ke depannya gitu. Oke, Mbak Putri abis ini tolong jangan ngobrol sama istri saya karena saya takut istri saya beli tas dari kamu. Ya. Udah ini kita Orang saya baru kena tipu, ya, baru kena tipu duit, lu suruh gua beli tas lagi. Ya kan? Emang istri saya tuh nggak bisa ngelihat orang mau jual tas dikit ya. Ya. Gak apa lah, bisa dikondisikan ya kan? Aduh, bahaya nih kalau gitu ya. Iya. Putri, thank you banget ya. Oke, makasih banget Mas Uya. Oke, atas dan waktunya juga. kalau begitu terima kasih banyak. Next podcast kira-kira produk apa lagi yang ada di sini? Boleh minum Ya, nggak sih? boleh, nah ini Haus? emang ini bukan iklan kok, emang nih suguhan kok, mau yang mana aja. Ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.